Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Nazar. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sriwijaya Kusuma Surabaya. Dan saya merupakan salah satu guru matematika di sekolah SMA Istiqomah Bandung yang bertempat di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Dan pada hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 12 IPA 1? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita akan berdoa ya. Berdoa akan dipimpin oleh Evan. Silakan Evan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Bayu sama Aryan. Bayu sama Arin. Kenapa? Fatia juga. Berarti 3 orang ya. Bayu kenapa Bayu? Bayu izin. Bayu izin. Fatia juga izin kalau Aryan sakit. Arin sakit. Fajrina ya. Oke. Yang lain sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum kita bahas materi selanjutnya, di sini mungkin kita akan sedikit mengulas dulu ya untuk materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Oke. Sebelumnya udah belajar apa kemarin kita? Statistika ya. Udah sampai mana? Udah mulai dari ukuran pemusatan data. Apa aja yang termasuk kategori ukuran pemusatan data? Min, median, dan modus. Ya, kalau yang termasuk kategori ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil. Kalau yang termasuk kategori ukuran penyebaran data, ya ada simpangan rata-rata, ya simpangan antar kuartil, ya ada simpangan baku dan varians ya yang kita menggunakan Excel itu ya. Ya, oke. Nah, untuk
pelajaran hari ini, insya Allah nanti kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Pernah mendengar? Pernah kapan? Tadi ya, ya. Oke. Oke, supaya lebih semangat kita akan itu dulu ya, yel dulu supaya lebih semangat ya. Masih ingat kan yelnya apa? Masih ya. Ya jadi ini kan sering kita pakai ya ketika belajar ya untuk supaya menambah motivasi ya. Untuk yel kali ini akan dipimpin oleh Sultan. Silakan Sultan. Dipimpin teman-temannya. Sok maju aja ke depan. Yo, semangat. Matematika saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes, yes, yes. Sekali lagi biar lebih semangat. Sekali lagi, yo. Matematika saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes, yes, yes. Ya, untuk hari ini ya tadi sudah Bapak sampaikan kita akan belajar tentang kaidah pencacahan ya. Mungkin pernah mendengar tapi apa ya? Nah, sebelum masuk ke materi di sini juga Bapak akan menjelaskan dulu untuk kompetensi dasarnya ya. Oke, untuk adanya itu menentukan nilai kaidah pencacahan atau menganalisis aturan pencacahan. Jadi nanti ada aturan penjumlahan dan perkalian ya. Ada permutasi dan kombinasi ya. Pernah mendengar belum permutasi kombinasi? Pernah. Ya, mungkin di sini akan diulas lebih mendalam ya. Oke, terus ada untuk IPK atau indikatornya yaitu menentukan nilai kaidah pencacahan, itu penjumlahan dan ada perkalian. Jadi nanti udah dari sini diusahakan paham ya yang termasuk kategori kaidah pencacahan dengan menggunakan aturan penjumlahan ataupun menggunakan aturan perkalian seperti itu ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Belum ya? Oke. Nah, untuk seperti biasa ya nanti kita akan berkelompok ya. Udah sering kan ya kita akan berkelompok ya membahas suatu permasalahan yang akan kita diskusikan bersama kelompok kita. Nanti seperti biasa kita akan tampilkan dan nanti kelompok lain menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya gitu ya. Nanti kita akan menggunakan permasalahan yang sifatnya itu kontekstual atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk mekanisme penilaian seperti biasa ya, ini udah sering kita gunakan juga. Jadi nanti untuk penilaian itu ada 3 hal yang akan Bapak lihat ya atau Bapak nilai, yaitu pertama dari sikap ya. Jadi sikap selama kegiatan pembelajaran seperti apa. Jadi nanti Bapak akan pengamatan ya secara langsung di kegiatan pembelajaran ya atau observasi lah gitu ya, melihat sikapnya. Biasanya Bapak nilai itu tentang bekerja sama ya. Jadi nanti ketika diskusi itu semuanya ini ya saling membantu, saling menanggapi ya. Jadi supaya ada kegiatan bekerja sama gitu ya. Bekerja sama contohnya atau tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Nah, kalau pengetahuan ya seperti biasa juga nanti Bapak akan memberikan tes ya yang akan dikerjakan oleh kalian sebagai indikator pencapaian pembelajaran hari ini gitu. Nanti ada keterampilan. Kalau keterampilan nanti Bapak lihat dari proses ketika diskusi juga ya, termasuk nanti ketika presentasi juga itu masuk kategori penilaian keterampilan ya, termasuk menanggapi ya, aktif dalam menanggapi apa yang dihasilkan oleh temannya atau disajikan oleh temannya juga termasuk kategori penilaian keterampilan ya. Ada yang tanyakan dulu? Ada ya? Oke, untuk tahapan pembelajaran seperti biasa, nanti kita akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya masih ingat kan? Masih ya, ada 5 kelompok ya. Nanti silakan bergabung, nanti kursinya digabung aja. Nanti diskusi seperti biasa, langsung ada presentasi dan diakhiri dengan kuis gitu ya. Ada yang mau disampaikan dulu? Tidak ada, cukup ya. Oke, kalau cukup mungkin di sini Bapak akan ngasih dulu tes awal ya atau hitung-hitung mengulas ya, nanti hitung-hitung pemanasan lah gitu ya untuk tes awalnya atau pretestnya. Siap? Boleh disiapkan dulu bukunya. Siapkan dulu dah. Sok.
Oke, untuk soalnya adalah seperti ini. Silakan Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit aja ya. Oke, nah waktu sudah habis ya. Gimana bisa? Bisa. Tapi nanti kita akan cek kebenarannya setelah belajar materinya ya. Oke. Oke, di sini Bapak punya contoh permasalahan ya. Oke, ada yang tahu ini apa? Keju. Suka keju? Biasanya suka makan keju ketika apa? Makan roti banyak ya. Suka keju? Suka? Kalau tikus suka keju nggak? Kalau tikus suka keju kan ya? Kalian suka keju juga? Berarti suka keju gitu ya. Oke, di sini ada salah satu contoh permasalahan ya. Oke, jadi dalam sebuah kotak yang disekat-sekat, nanti ada kotak yang disekat-sekat ya. Disimpan sepotong keju. Ya, ini keju kan ya? Ya. Oke, ini udah loncat-loncat tikusnya. Seekor tikus ingin memakan keju tersebut. Ada berapa cara yang berbeda yang bisa ditempuh tikus untuk mencapai keju? Nah, ini salah satu permasalahannya, ya. Nah, di sana kejunya. Ya, gitu ya. Itu langkah pertama ya. Jadi langkah pertama itu bisa lewat yang sana gitu ya, lewat atas gitu. Ya, ini salah satu permasalahan ya. Oke. Nah, nanti bisa kemana tuh? Nah, bisa ke bawah ya. Nah, nyampe ya. Ya udahlah, pokoknya itu ya ada sekat-sekat kayak gitulah. Oke. Kalau misalkan jalur itu A, ini B ya. Yang ini C, ini D, dan ini E. Kesananya berarti misalkan kita anggap F ya. F, G, H. Oke, contoh tadi jalur pertama teh rutenya si tikusnya lewat mana? ACF. Ya, terus apa lagi? ACH, ACG bisa ya, ACG. Dan seterusnya ya. Ya, ini salah satu permasalahannya. Oke, nanti setelah ini Bapak akan membagikan LKPD. Di sana ada permasalahan yang mungkin ya agak setipe dengan apa yang sudah Bapak sajikan ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita akan berkelompok ya. Tadi udah masih ingat ya kelompoknya ya? Masih ya. Oke. Kalau masih ingat silakan sekarang berkelompok dulu. Silakan digabung aja tempat duduknya. Seperti biasa, kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Silakan. Oke, sudah berkelompok ya? Sudah. Kalau yang tidak hadir nanti di LKPD-nya ditulis saja misalkan sakit atau apa gitu ya. Nah, Bapak juga akan membagikan LKPD ya dan bahan ajar. Untuk bahan ajar coba dicek di WA. Gak apa-apa pakai gadgetnya aja atau HP-nya ya. Nanti dilihat ya. Jadi itu bahan ajar yang seperti biasa Bapak buat dalam bentuk flipbook ya. Jadi tentang materi kaidah pencacahan. Oke, nanti untuk mengejar LKPD, selain nanti mungkin bisa apa ya, tanya ke Bapak juga boleh, tapi coba dimaksimalkan dari bahan ajarnya dulu ya. Coba dibuka-buka, ada contoh-contohnya ada ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Nah, jadi Bapak akan membagikan LKPD seperti biasa. Di sini ada 5 kelompok ya. Nanti ditulis anggotanya siapa aja. Oke, silakan diisi dulu. Diisi dulu ya untuk anggotanya siapa aja ya. Sok tulis dulu anggotanya siapa aja. Kalau yang nggak masuk dikasih keterangan ya. Nah, jadi dibuka di halaman kedua. Ya, halaman kedua lihat. Ini ada kegiatan ya. Ada aturan penjumlahan sama aturan perkalian. Masing-masing itu dari kategori aturan penjumlahan dan perkalian ada 2 permasalahan ya. Lihat ada permasalahan 1,
Buka halaman selanjutnya, permasalahan 2. Di aturan perkalian juga sama, ada permasalahan 1 dan permasalahan kedua ya. Di bawah tuh, ada kan? Ada ya. Nah, gini. Untuk yang kelompoknya ganjil, berarti mengerjakan hanya permasalahan 1 aja. Baik di aturan penjumlahan maupun aturan perkalian. Kebayang? Contoh nih, kelompok 3 kan ganjil tuh. Berarti ngerjainnya permasalahan 1 penjumlahan dan permasalahan 1 pada perkalian gitu. Ya, kalau kelompok yang genap berarti nanti mengerjakan 1 aja ya, yaitu permasalahan kedua, baik pada penjumlahan maupun pada perkalian, seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, nanti kalau sudah seperti biasa ya, itu harus kerjasama ya. Sok saling sharing ya, supaya bisa saling membantu dan paham semuanya. Nah, yang berikutnya seperti biasa di halaman terakhir, lihat di halaman terakhir itu ada pernyataan atau pernyataan ya, atau tanggapan terhadap apa yang sudah disajikan nanti oleh teman kalian ketika presentasi gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Tok, dimulai. Empat cara karena angka genap sudah digunakan pada tempat terakhir. Nomor kedua dapat diisi dengan 3 cara. Kenapa? Karena 1 angka digunakan di akhir, 1 angka digunakan di depan. Satu ketiga, 2. Itu sendiri ya, kaliin kesimpulan. Emang agak mikir ya? Gimana? Kamu aja ah. Untuk yang tampil satu perwakilan yang ganjil, satu perwakilan yang genap. Jangan benar. Ini dua. Kan dua. Berarti angka 2 sama 4. Dulunya mana? Sininya berarti soalnya 2 sama 2 pakai di sini. Bisa. Ini kalau perkaliannya iya yang ini. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan 2 ya. Coba kelompok 5. Kelompok 5 berarti ngerjain yang mana? Permasalahan 1 pada penjumlahan. Kalau perkaliannya berarti yang mana? Di masing-masing penjumlahan maupun perkalian ada itu kan ya keterangan tuh, kesimpulan diisi. Jadi kalau ciri-ciri permasalahannya menggunakan penjumlahan itu seperti apa? Ya contoh ya. Perkalian seperti apa kasusnya? Oke, udah ya. Udah ya. Udah kelompok 1 udah, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 ya. Oke, untuk perwakilan kita akan pilih 2 kelompok aja ya yang mewakili kelompok genap dan kelompok ganjil ya. Di sini Bapak akan menggunakan gacha ya. Suka gacha nggak? Atau lucky spin gitu ya. Kita spin aja. Berarti ini tidak ada rekayasa ya. Maksudnya silakan yang terpilih nanti disiapkan untuk tampil dan dijelaskan seperti biasa sejelas mungkin kepada teman-temannya. Oke. Mau siapa yang ini? Yang ngekliknya? Bapak aja? Bapak aja. Oke, kita saksikan bersama ya siapa yang beruntung. Oke, untuk penampil pertama adalah kelompok. Ini perwakilan ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Berarti nanti kelompok 1 mewakili
Kelompok yang ganjil ya, berarti 3 sama 5 nggak usah tampil ya. Oke, kelompok 1 boleh di ini dong. Perwakilannya diklik siapa untuk dari tim genap? Sok diklik. Oh, gini aja, taruh dulu. Ya, taruh dulu. Kita hapus aja ya. Ya, berarti kelompok 3 sama kelompok 5 kita hapus ya. Nah, ini berarti peluangnya hanya setengah ya. Sok diklik yang tanda panah ini. 1, 2, 3. Biasanya aksesoris hoki sih. Nanti yang lain, nah ya, kita udah ada penampil. Nanti ketika kelompok 1 tampil, kelompok 3, 5 sebisa mungkin harus menanggapi ya. Ketika kelompok 2 tampil, kelompok 4 tampil, yang kelompok 2 harus menanggapi. Oke, silakan untuk mempersingkat waktu, kelompok 1 boleh ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Arga Fernanda, Fazlin Mana, Sultan dan Sakit dan izin. Sakit semua ya. Di sini kami akan mempresentasikan yang bagian 1, permasalahan 1, penjumlahan dan perkalian yang akan dijelaskan oleh Fazlin. Dibaca soalnya, pembahasannya ditulis. Ya kelompok 3, 5 sama kan soalnya? Ya. Jadi permasalahan 1. Cecep adalah murid lulusan SMP yang akan meneruskan jenjang pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Cecep ingin memilih salah satu program keahlian di sekolah favoritnya, yaitu SMK Negeri 1 Cirebon dan SMK 2 Cirebon. Nah, SMK 1 Cirebon ini membuka 3 program keahlian, yaitu akuntansi, administrasi perkantoran, penjualan, dan usaha jasa pariwisata. Ya. Sedangkan SMK 2 Cirebon memiliki sekitar 5 program keahlian, yaitu akuntansi, administrasi perkantoran, penjualan, usaha jasa pariwisata, dan multimedia. Nah, karena SMK Cirebon ini memiliki 3 program keahlian dan SMK 2 ini memiliki 5 program keahlian, maka Cecep itu memiliki 8 program keahlian. Dilihat dari rumus. Aturan apa ini? Aturan? Aturan. Kejumlahan. Dituliskan aja. Apa aja pilihan jurusannya berarti? Yang memungkinkan dipilih oleh Cecep? Apa aja? Yang apa? Ya apa aja kemungkinan pilihan yang akan dipilih oleh Cecep? Jadi kemungkinan pilihan yang akan dipilih oleh Cecep yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon itu ada akuntansi, kedua administrasi perkantoran, dan yang ketiga pemasaran. Di SMK Negeri 2 Cirebon sendiri ada 5 program keahlian. Yang pertama yaitu akuntansi, kedua administrasi perkantoran, yang ketiga penjualan, yang keempat usaha jasa pariwisata, dan yang kelima multimedia. So disampaikan secara sederhana. Jadi Jadi ini kan rumusnya tuh kalau memakai rumusnya penjumlahan
penjumlahan, N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N seterusnya. Nah, N di sini itu 2 tempat ini kan. Jadi di Cirebon ini ada tiga program. Jadi di sini 3 ditambah yang di N kedua ini ada 5 program tambah 5 sama dengan 8 pilihan. Jadi menggunakan konsep aturan penjumlahan ya. Nah, Oke. Ada yang mau ditanggapi atau ditambahkan dari kelompok 3 atau 5 mungkin? Berhadiah ini ya. Barangkali yang mau ditanggapi atau kan udah cukup? Ya, gimana? Ini aku mau nanya, kenapa yang permasalahan ini bisa kita anggap pakai maksudnya bisa kita selesaiin pakai aturan penjumlahan? Ya, seperti jawab. karena kedua kejadian ini tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi kalau misalnya nggak bisa secara bersamaan pakai penjumlahan. Jumlahin. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, karena mungkin pemahamannya terlalu gimana ya? Saya mungkin jawabannya kemungkinan sama. Tadi udah diwakili sama Pelin jawabannya. Biasanya kejadian itu berupa pilihan ya, atau tidak bisa dikerjakan secara sekaligus. Oke, kalau udah boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Karis Faras, ini Farid, Friska, Silva dan Susan akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang kedua, yaitu penjumlahan dan perkalian. Untuk yang pertama, untuk yang penjumlahan kasusnya dibacakan. Kasusnya itu Ini madepnya. Ya. Permasalahannya itu yaitu kita menghitung berapa banyak segitiga berbeda yang dapat dibuat dari gambar berikut. Ini ya, 4 ya, yang 4 bidang. Satu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi katanya 6. Ya, ya berarti itu ya. Nah, dilanjutkan ke permasalahan yang kedua. Nah, soal pertama itu ada 5 angka, jadi ada 5 syarat. Bersangka 5. Nah, 5 itu apa aja? Dari 1 sampai 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Saat selanjutnya itu ada 4 cara, soalnya udah 1 dipakai di sini. Berarti ada 4 angka, yaitu 4 cara. Sampai selanjutnya, karena di sini ada 2 udah dipakai di sini, 2 akan dipakai di sini. Berarti tinggal 2 cara lagi. Terus selanjutnya karena udah 3 akan dipakai di sini, berarti tinggal 2 cara lagi. Oh iya. Jadi berapa banyak? Nah, berbagi itu artinya kita kalikan 5 kali atau bisa ditulis. Berarti boleh ke sebelah sini. Di sini berarti. Nah, Lima dikali 3 dikali 4 dikali 2 hasilnya itu 120. Jadi banyaknya cara kalau membuat kalkulator dari angka dari 5 angka ini kalau misalnya ada, kalau boleh ada yang sama itu ada, yaitu 120 cara. ya, sampaikan yang B-nya dulu. Nanti dia ditanggapi oleh yang permasalahan yang B-nya. Permasalahan yang baik itu mau bikin transformer tapi angkat pakai transformer itu harus benar. Kita bikin transformer lagi kayak itu. Nah, ini kenapa 2? Soalnya kan dari 1 sampai 5 itu yang genapnya cuma 2 sama 4. Berarti kita tulis di sini 2 cara. Berarti di sini latar itu antara angka 2 sama 4.
Sisanya kita mulai dari angka pertama, dari soal pertama lagi. Nah, terus soal pertama itu 4 cara, karena kan tadi salah satu angka genap itu dipakai di sini. Terus di sini soal kedua itu 3 cara, karena di sini udah dipakai di yang soal pertama sama kedua. Yang terakhir yang soal ketiga itu dipakai udah dipakai 3 angka, jadi tinggal tersisa 2 cara lagi. Dari kelompok lain yang mau menanggapi? Nah, berarti cara banyak cara yang bisa dipakai kalau misalnya ya, kalau misalnya plat nomor akan laki plat nomor itu genap itu adalah 48 cara. Ya ini mungkin untuk permasalahan yang B itu maksudnya tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya kata yang benar dan tidak boleh sama. Tapi gara-gara perempuan yang penting genap aja. Tapi itu yang lain tuh tanggal aja tak gimana? Ada yang mau yang tanya? Kalau yang dijawab Harman itu tidak boleh sama. Yang diperbolehkan sama. Yang tidak boleh sama. Soalnya kalau yang tidak boleh sama, ya kalau yang boleh sama aja mah. Oh yang genap aja mah. Berarti yang 3 angka di depannya itu masih bisa pakai 4 angka. Bisa. Oh masih bisa pakai 5 angka. Jadi bisa dipakai terus. Gimana menurut kelompok 4? Jadi ini kata novel itu pertama kan tadi kategorinya ini genap, makanya mau penjelasan tadi ini harusnya mungkin relasinya kurang lengkapnya genap dan tidak boleh berulang atau sama. Kenapa di sini angka 4? Karena satu angka sudah digunakan di genap kan. Kalau misalkan boleh digunakan angka yang sama, berarti di slot pertama itu harusnya 5 karena angka genap boleh dipakai lagi di depan. Ya maksudnya. Tapi ya di sini nggak apa-apa. Ya apa saja dijawab aja dari ya memang ini untuk yang SB itu genap dan tidak boleh berulang ya. Ya, jadi karena emang gak ada tulisannya. Jadi kalau apa jadi bisa ditulis angka genap tadi juga. Ya, Kalau yang penting akhirnya genap. ada lagi yang mau menanggapi? Cukup ya? Kayaknya cukup ya? Oke, kalau cukup boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Di sini Bapak akan sedikit mengulas ya, atau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi pertama, aturan penjumlahan itu secara rumus nanti dibaca lagi ya, ada di bahan ajar juga. Cuman biasanya ciri khas dari kejadiannya itu, masalahnya itu adalah berupa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan ya. Kayak tadi kan ya, maksudnya kayak milih jurusan mungkin pilihan ya, tidak sekaligus terjadi. Berbeda dengan kalau kita membahas pembahasan aturan perkalian ya. Biasanya permasalahan yang menggunakan aturan perkalian itu bersifat kejadian yang sekaligus terjadi, artinya tidak ada pilihan gitu. Nah biasanya itu menggunakan konsep aturan perkalian ya. Di LKPD nanti sekalian dikaji lagi ya, dibandingkan kasusnya. Jadi kalau kita mau mengerjakan, lihat dulu ini pakai penjumlahan atau perkalian, kejadiannya mungkin salah satu cirinya ya sekaligus terjadi atau tidak gitu. Kalau sifatnya berupa pilihan menggunakan penjumlahan, kalau tidak berupa pilihan atau kejadian yang bersamaan menggunakan aturan perkalian. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita ini dulu, boleh kembali lagi ke tempat semula. Ya, sudah waktunya sudah mau habis. Boleh dikumpulkan dulu LKPD-nya. Untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu. Oke, kita sudah berada di ujung kegiatan. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya kita akan simpulkan dulu ya. Simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini dan apa yang sudah dirasakan pada pembelajaran saat ini ya. Oleh Yazid, silakan Yazid. Kita udah belajar tadi aturan pencacahan, terutama pencacahan yang penjumlahan sama perkalian. Terus manfaat kita belajar itu juga ternyata emang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kayak tadi contohnya masuk
sekolah gitu, ada berapa jalur. Terus untuk plat nomor yang ada aturan tertentunya gitu. Terus dari cirinya tersebut, kalau aturan penjumlahan biasanya kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Kalau misalnya aturan yang perkalian sekaligus terjadi. Kalau untuk pengalaman pembelajaran pada saat ini seperti apa? Apakah menyenangkan atau seperti apa? Gimana menurut Jazid? Mungkin mewakili teman-teman yang lain ya. Kayak apa yang dirasakan oleh Jazid? Cukup menyenangkan karena kita bekerja dalam kelompok gitu. Jadi kita bisa saling menukar pikiran. Dan kejadian itu yang berada di sekitar kita gitu ya. Ya, oke. Boleh tepuk tangan untuk Jazid. Oke, untuk kegiatan selanjutnya mungkin kita akan ada tes ya, akan ada tes atau post test ya berupa evaluasi, disiapkan bukunya. Tapi sebelum itu Bapak mau ngasih reward dulu untuk teman-teman kita yang hari ini mungkin apa ya, yang lain juga aktif ya, cuman mungkin ini ada sedikit lebih aktif lah. Tadi yang nanya siapa aja? Boleh ke depan tadi yang nanya, yang mengomentari. Oke, ini ada sedikit emas ya dari Bapak. Oke, ini ada sedikit reward ya. Ya. Oke, makasih ya. Boleh duduk lagi. Ya. Oke, udah. Sekarang kita akan evaluasi dulu ya, atau post test ya. Setelah kita bahas bersama sudah disimpulkan, coba kita selesaikan suatu permasalahan ya. Oke, sudah disiapkan? Waktunya mungkin kurang lebih sekitar 5 menit sampai 7 menit aja ya. Nah, ini. Oke, kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalur seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini ya. Dari kota K ke kota P ada 4 dan seterusnya. Jika seseorang berangkat dari kota K menuju kota L, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah, silakan digunakan konsep yang tadi ya, apakah itu termasuk kategori penjumlahan atau perkalian. Silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 5 menit aja. Nah, coba. Ada berapa banyak cara? Berapa? Ya, jawab yang yakin. Berapa? 48. 48. Sama. 8. Gimana ngitungnya 48? Nah, ini mungkin agak mengecoh ya. Memang sengaja didesain seperti ini. Jawabannya bukan 48 ya. 28. Untuk kita selanjutnya kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa seperti biasa di akhir pembelajaran. Tapi sebelum berdoa, kita akan tes semangatnya dulu. Masih semangat? Masih. Ya. Oke, untuk semangat dipimpin lagi oleh Sultan. Boleh Sultan ke depan. Lebih semangat ya. Sok. Sok Sultan dipimpin. Masih semangat ya? Masih. Ayo. Supaya lebih semangat gimana? Matematika saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes, yes, yes. Sekali lagi, yuk. Matematika saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes, yes, yes. Oke, makasih ya. Oke, kita akan berdoa ya. Berdoa akan dipimpin oleh Evan. Silakan Evan, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Nah, sok. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Silakan disiapkan untuk pelajaran selanjutnya ya. Oke.